Halo, berjumpa lagi anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik calon kelas 1. Berjumpa lagi dengan Bu Ika. Nah, hari ini kita akan belajar dan bermain lagi. Oke, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, biar kita bisa mengikuti dengan baik. Oke, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Yuk, kita berdoa dulu. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita siap ya? Kita pejamkan mata kita. Marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah berdoa dengan baik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, seperti yang Bu Ika bilang tadi, hari ini kita akan belajar kembali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Apa ya itu aturan di rumah? Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita bersenang-senang terlebih dahulu. Kita akan bergerak dan bernyanyi bersama. Kita akan bernyanyi dan bersama Upin Ipin. Siapa yang tahu Upin Ipin itu yang mana? Ya, yang kartun itu. Oke, kita nyanyi bersama dulu dan kita bergerak bersama dulu. Siap ya? Ayo, kita mulai. Bagaimana anak-anak? Asik kan? Kita bergerak dan bernyanyi bersama Upin Ipin. Lucu ya gerakannya ya? Nah, kalian bisa mengikutinya, ya kan? Itu gerakannya mudah, musiknya juga enak, ya. Oke, seperti yang Bu Ika bilang tadi, hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Nah, yang pertama, kita akan mengetahui atau belajar apa yaitu aturan di rumah. Nah, yang pertama, pengertian dari aturan. Apa itu ya aturan? Nah, aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Nah, maksudnya adalah ketentuan yang dibuat itu sesuatu yang dibuat untuk membatasi tingkah laku, itu maksudnya adalah perbuatan kita. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi aturan itu adalah untuk membatasi perbuatan kita untuk melakukan sesuatu, yaitu hal-hal yang baik pastinya ya. Nah, aturan itu membuat sesuatu yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan. Jadi, aturan itu adalah tujuannya untuk membuat suatu tingkah laku atau perbuatan kita yang baik itu boleh dilakukan dan tidak baik itu pastinya tidak boleh dilakukan oleh kita. Nah, kalau pengertian rumah itu apa? Ya, pintar. Rumah itu adalah tempat kita untuk tinggal. Jadi, yang dimaksud dengan aturan di rumah itu adalah
sesuatu, tingkah laku kita, perbuatan kita yang kita lakukan di rumah. Baik itu yang harus dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Nah, seperti itu. Kalau aturan di rumah ya yang kita lakukan di rumah. Tetapi nanti kalau misalnya kita belajar tentang aturan di masyarakat, nah itu ya bagaimana perilaku kita, tindakan kita di lingkungan kita. Masyarakat itu lingkungan rumah kita ya, baik itu lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kita. Jadi hari ini kita akan fokus tentang aturan di rumah ya. Oke, sekarang kita akan belajar contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Nah, pasti di rumah kalian juga mempunyai aturan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Oke, siap ya? Kita mulai ya belajarnya, contoh-contoh aturan yang ada di rumah. Oke, siap? Pintar. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang aturan saat kita sebelum masuk ke rumah. Aturan sebelum masuk ke rumah, yang pertama adalah kita harus apa dulu sebelum masuk ke rumah? Ya, pintar. Seperti gambar yang Bika tampilkan ini, yang pertama adalah kita harus mengetuk pintu sebelum masuk ke rumah ya. Jadi itu adalah hal yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak tiba-tiba masuk, tetapi kita ketuk pintu dulu. Misalnya kalian pulang dari sekolah, ketuk pintu, "Ma, aku pulang. Pa, aku pulang." Nah, jadi ketuk pintu dulu. Jadi seperti permisi. Nah, itu juga kita lakukan di rumah orang lain. Jadi tidak hanya di rumah kita sendiri, tetapi juga di rumah orang lain. Nah, jadi dari contoh gambar ini menunjukkan sikap baik ya. Nah, paham ya? Oke, pintar. Yang kedua adalah kita lihat gambarnya. Nah, yang kedua kita meletakkan sepatu atau sandal di mana? Pintar, di rak sepatu. Oke, pintar sekali. Jadi setelah ketuk pintu, setelah kita masuk ke rumah, kita meletakkan sandal atau sepatu kita di rak sepatu. Tetapi ada juga ya yang rak sepatunya ada di luar ya. Nah, itu bisa. Jadi dibalik saja. Jadi meletakkan sepatu atau sandal dulu di tempatnya. Kemudian setelah itu baru ketuk pintu. Itu juga bisa sesuai dengan aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, seperti contoh di atas ini. Nah, anak ini meletakkan sepatunya di rak sepatunya. Paham ya? Pintar. Jadi, kalian juga harus sebisa mungkin melakukan hal seperti itu. Jadi, tidak berantakan ya. Jadi ada di mana-mana, sepatunya ada di mana, sandalnya ada di mana. Nah, tapi diletakkan di tempatnya agar terlihat lebih rapi, pinter. Oke. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu apa yo? Nah, mengucapkan salam seperti pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini kita melihat, nah, kita pulang, kita bersalaman pada orang tua kita. Nah, itu juga contoh aturan di rumah yang baik. Jadi, pulang memberi salam terlebih dahulu. Nah, itu adalah beberapa contoh untuk aturan sebelum masuk ke rumah. Paham ya? Yang pertama tadi apa? Ya, pinter. Yang pertama adalah sebelum masuk kita mengetuk pintu dulu sebelum masuk ke rumah. Terus yang kedua apa? Ya, pinter. Yang kedua meletakkan sepatu atau sandal di tempatnya. Yang ketiga apa?
Ya, pintar. Memberi salam kepada orang tua atau siapapun yang ada di rumah. Pintar. Itu adalah contoh aturan di rumah yang sebelum masuk ke rumah. Pintar. Oke, sekarang kita belajar yang kedua, aturan yang kedua, yaitu aturan sebelum dan sesudah makan. Nah, ini kalian juga pasti di rumah juga punya aturan sebelum dan sesudah makan. Nah, ini Bu Ita akan menyebutkan beberapa contohnya. Nah, mungkin ada beberapa yang sama. Oke, yang pertama adalah apa? Nah, bisa membantu menyiapkan makanan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat. Nah, kita bisa membantu mama kita menyiapkan makanan ya. Itu. Kita membantu yang ringan-ringan saja. Misalnya membantu menyiapkan piringnya, pelan-pelan membawanya. Kita bisa menyiapkan minum. Nah, seperti itu. Jadi, ada aturan di rumah saat sebelum dan sesudah makan itu yang pertama membantu menyiapkan makan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu yang kedua, yuk coba kita lihat gambarnya. Gambar apa ini? Pinter. Kita mengambil makanan sesuai porsi kita. Maksudnya sesuai porsi kita itu, kita mengambil makannya secukupnya dulu. Nah, setelah itu, kalau habis, kalau kita mau tambah baru kita mengambil lagi. Jadi, kita tidak mengambil banyak. Nah, nanti kalau ambil banyak-banyak, nanti tidak habis, hanya dibuang, kan eman, kasihan, ya kan? Nah, jadi aturan sebelum makannya, kita mengambil makan sesuai porsi kita, masih sesuai kebutuhan kita terlebih dahulu. Nanti kalau pengen tambah, baru ambil lagi. Pinter, ya. Daripada ambil banyak-banyak, terus kemudian malah dibuang, kan kasihan makanannya nggak dihabiskan, ya. Nah, seperti itu contoh aturan yang kedua. Nah, setelah kita mengambil makan, kemudian kita ambil sikap doa sebelum makan. Nah, sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu supaya makanannya diberkati oleh Tuhan. Sehingga makanannya bisa membuat tubuh kita sehat. Jadi kita tidak mudah sakit. Nah, jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita berdoa. Nah, ini juga kita lakukan setelah kita makan. Jadi, kita berdoa sebelum dan sesudah makan. Pinter. Nah, itu adalah aturan yang ketiga. Kita ulang dulu. Yang pertama apa tadi? Ya, pinter. Membantu menyiapkan makan. Terus yang kedua apa? Mengambil, kok mau memanggil ya. Jadi mengambil makanan sesuai kebutuhan kita. Jadi kita ambilnya sedikit-sedikit dulu. Kemudian kalau pengen nambah baru ambil lagi. Pintar. Yang ketiga apa? Berdoa. Pintar, berdoa sebelum dan sesudah makan. Pintar. Oke. Yang keempat. Nah, kita lihat gambarnya. Ya, apa gambarnya? Pinter, duduk dengan tenang. Nah, jadi kalau makan itu kita duduk dengan tenang ya, tidak sambil gerak-gerak, tidak sambil lari-lari. Nah, jadi kalau makan itu duduk di tempat ya. Jadi tidak sambil lari-lari. Nah, ini aturan saat makan ya. Jadi harus duduk tenang. Tidak boleh banyak gerak agar tidak tersedak ya. Oke, selanjutnya kita lihat gambarnya. Coba kita lihat ini gambarnya ini. Aturannya apa ya kalau seperti ini? Oke, apa? Ya, ini sama. Duduk dengan tenang juga iya, tidak sambil berbicara. Oke, pintar. Jadi saat makan kita tidak boleh sambil berbicara. Jadi kita makan dengan tenang dulu. Kita fokus makannya. Nah, nanti kalau sudah selesai makan baru kita
baru berbicara. Jadi tidak cerewet, saat makan malah cerewet, terus ngomong, terus jadi saat makan ya makan dulu. Nah, gitu ya. Nah, itu contoh aturan di rumah. Oke, selanjutnya apa? Yuk kita lihat gambarnya. Nah, setelah kita selesai makan, kita membantu mencuci piring yang kita pakai. Tapi kalau kalian belum bisa maksudnya ya, belum bisa mencuci piring, kalian bisa membantu dengan cara meletakkan piring tadi diletakkan di tempat cucian. Nah, itu kalian sudah membantu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak hanya langsung ditinggal saja terus kalian tinggal bermain. Jangan, tapi kita membantu dengan cara meletakkan piring bekas makan kita letakkan di tempat cucian. Nah, itu adalah beberapa contoh aturan saat, setelah, dan sesudah makan. Nah, itu yang belum melakukan aturan itu boleh juga dicoba di rumah. Siap ya? Siap mencoba? Nah, yang masih ambil makanan banyak tetapi tidak dihabiskan, terus setelah makan piringnya hanya ditinggal, ya, tidak membantu diletakkan di tempat cucian, kalian bisa memulai melaksanakannya mulai dari sekarang ya. Siap? Pinter. Oke, kita sudah belajar 2 aturan yang ada di rumah. Yang pertama, kita belajar aturan sebelum masuk rumah, dan yang kedua, kita belajar tentang aturan sebelum dan sesudah makan. Nah, sekarang kita akan belajar aturan yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah kita belajar aturan sebelum tidur. Nah, sebelum tidur pun kita juga punya aturan di rumah. Nah, aturannya yang pertama. Nah, kita lihat gambarnya. Apa ini gambarnya? Oke, pinter. Ini adalah kita ganti baju tidur. Nah, kadang kita selesai mandi sore, kita sudah pakai baju tidur. Pinter, seperti itu. Nah, jadi sebelum kita tidur, kita ganti baju pakai baju tidur. Oke, selanjutnya sebelum kita tidur, apalagi yang kita lakukan? Pinter, sebelum tidur kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, anak ini juga berdoa dulu sebelum tidur. Nah, ini adalah aturan yang baik yang harus kita lakukan. Jadi, kita harus berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dilindungi dari bangun tidur sampai sekarang mau tidur lagi. Nah, kalian pasti berdoa juga kan sebelum tidur? Pintar. Jadi kita harus berdoa sebelum tidur. Nah, begitu juga dengan saat nanti kita bangun. Paginya lagi kita juga harus berdoa. Pintar. Oke, selanjutnya, aturan selanjutnya kita lihat di gambar ini. Apa ya aturan selanjutnya? Coba kita lihat. Nah, apa ini? Ya, pintar. Di situ terlihat ada jam dinding. Nah, jadi tidurnya tidak boleh larut malam. Nah, tidurnya jangan malam-malam ya. Paling maksimal jam berapa ya? Nah, paling tidak jam 9. Pasti ada yang tidurnya jam 10 ya. Nah, jadi paling tidak tidurnya itu jam 9 itu sudah tidur ya. Nah, selanjutnya yuk. Aturan sebelum tidur apa ya yang harus dilakukan lagi? Apa ya? Ayo, coba kita lihat. Oh, ternyata sekarang kita akan belajar aturan bangun tidur dulu. Nah, saat bangun tidur tadi sudah kita sebutkan. Kita berdoa dulu saat bangun tidur. Pinter. Oke, tadi sudah Mika jelaskan ya, sudah kita sebutkan juga. Oke, sekarang kita lanjut.
Nah, setelah kita berdoa, saat kita bangun, apa yang harus kita lakukan? Coba kita lihat gambarnya. Nah, kita harus merapikan tempat tidur kita. Jadi, saat kita bangun tidur, kita harus merapikan tempat tidur kita lagi. Nah, itu tempat kita untuk istirahat, untuk kita tidur. Jadi, harus dibuat rapi. Pinter. Jadi, selimutnya dilipat lagi, bantal dan gulingnya ditata, terus spraynya dibetulkan. Nah, terus kalau ada boneka-boneka juga ditata. Nah, itu aturan setelah bangun tidur. Nah, itu ya. Jadi, setelah bangun tidur, yang harus kita lakukan adalah kita berdoa dulu sebelum keluar dari kamar. Nah, dan merapikan tempat tidur kita. Nah, setelah itu baru kita mandi. Ya, oke, paham ya? Oke, untuk aturan selanjutnya adalah kita lihat gambarnya. Nah, aturan belajar. Nah, jadi kita di rumah juga harus belajar. Tidak boleh hanya bermain saja, tetapi kita juga punya aturan di rumah yaitu belajar. Nah, kita harus meluangkan waktu kita untuk belajar agar kita semakin pintar ya. Biar kita semakin pandai. Nah, nanti saat di sekolah nilai kita menjadi bagus-bagus. Nah, itu aturan belajar. Jadi kita harus belajar juga gitu. Agar pengetahuan kita lebih banyak lagi. Jadi kita bisa mengetahui banyak pengetahuan ya. Oke, selanjutnya kita lihat gambarnya. Nah, gambar ini ada gambar anak merapikan mainan. Nah, jadi aturannya adalah setelah kita bermain, kita harus merapikan mainan kita kembali ya. Jadi tidak langsung ditinggal. Nanti kalau langsung ditinggal, jadi berantakan. Pinter. Jadi setelah kita bermain, entah itu bermain dengan siapapun, entah bermain sendiri, entah bermain dengan adik, entah bermain sama kakak, atau bermain dengan temanmu. Nah, kita harus merapikan kembali, dikembalikan ke tempatnya agar tidak berantakan. Nah, itu adalah aturan di rumah yang lain. Oke, sekarang selanjutnya kita lihat gambarnya. Aturan apa lagi ya yang ada di rumah? Ayo kita lihat. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat. Nah, ada ibu yang berpesan, tidak boleh menonton TV terlalu dekat ya. Jangan menonton televisi terlalu dekat ya sayang. Nah, itu maksudnya adalah aturannya kalau menonton TV tidak boleh terlalu dekat. Nah, kalau terlalu dekat nanti matanya jadi sakit. Nah, jadi harus agak jauh menonton televisinya. Menonton TV-nya agak jauh jaraknya ya. Jangan terlalu dekat. Nah. Oke, selanjutnya kita lihat gambar ini. Nah, ini gambar apa? Oke, pinter. Ini adalah gambar bekerja sama di rumah. Nah, jadi aturan selanjutnya yaitu bekerja sama untuk membersihkan rumah. Nah, jadi ada aturan yang harus dilakukan bersama-sama. Kalau dari gambar yang barusan kita lihat, itu adalah bekerja sama untuk membersihkan halaman rumah. Jadi, tadi anak perempuannya sedang apa? Ya, menyiram bunga. Nah, terus yang ibunya sedang apa? Ibunya sedang menyapu. Pinter. Sedangkan untuk ayahnya memotong rumput. Nah, begitu juga dengan anak yang laki-laki juga ikut membantu membersihkan. Nah, itu adalah contoh aturan bekerja sama di rumah. Jadi, ada pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, contoh lain seperti gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini contohnya yang bekerja sama di dalam rumah. Jadi, ada yang mengelap kaca, ada yang mengepel, ada yang membersihkan meja. Nah, jadi sama-sama membersihkan rumah. Jadi tidak hanya mama sendiri yang membersihkan, tetapi semua ikut membantu atau bahkan malah bibinya yang membersihkan ya. Tetapi kita harus bekerja sama untuk
membersihkan rumah kita bersama-sama. Oke, bisa ya? Nah, kalian juga harus seperti itu. Jadi, kalian juga harus membantu orang tua kalian membersihkan rumah. Jadi, saling bekerja sama. Oke, itu adalah beberapa contoh untuk aturan-aturan yang ada di rumah. Bisa ya, bisa kalian ikuti ya di rumah ya. Pinter. Wika juga lihat loh, ternyata calon kelas 1 ini ada yang membantu orang tuanya. Nah, ada yang membantu mencuci motor. Nah, ada. Pasti ada juga yang membantu mama memasak. Nah, itu juga aturan di rumah ya. Ada juga yang mengucapkan salam sebelum pergi. Kalau berdoa itu Bu Ika yakin semuanya pasti berdoa sebelum melakukan apapun. Nah, oke. Yuk, sekarang kita ulang, kita sebutkan aturan-aturan yang kita pelajari hari ini, aturan-aturan yang ada di rumah. Yang pertama, tadi apa yang kita pelajari? Ya, pinter. Aturan yang kita pelajari yang pertama adalah aturan sebelum masuk ke rumah. Setelah itu, kita belajar tentang aturan sebelum dan sesudah makan. Terus kita belajar tentang aturan sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Kemudian kita juga belajar tentang aturan belajar di rumah. Pinter. Setelah itu, aturan saat bermain. Hebat. Setelah itu, apa tadi? Ya, aturan saat menonton TV. Kemudian, yang terakhir kita belajar tentang aturan bekerja sama di rumah. Hebat ini semuanya. Tepuk tangan untuk kita. Jadi, itu tadi adalah aturan-aturan yang kita pelajari hari ini. Pasti masih banyak sekali aturan-aturan yang ada di rumah kalian. Nah, aturan-aturan yang ada di rumah kalian, silakan kalian patuhi, kalian laksanakan agar hidup kita lebih nyaman lagi, lebih enak lagi. Ya, jadi apa tadi aturan-aturan itu? Nah, aturan-aturan tadi adalah perilaku atau tindakan yang baik yang harus kita lakukan dan ada yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya, tidak boleh tidur terlalu malam, tidak boleh membuang-buang makanan karena tidak habis. Terus, tidak boleh meninggalkan mainan yang berantakan, jadi harus dirapikan. Nah, itu adalah contoh-contoh aturan yang tidak boleh dilakukan. Ya, nah tadi ada juga yang tidak boleh menonton TV terlalu dekat. Pinter. Nah, jadi aturan tadi apa? Kan sudah dijelaskan di awal ya. Jadi aturan itu sesuatu hal atau perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, itu semua harus kita patuhi agar hidup kita lebih enak dan nyaman, lebih tertib ya. Ya, paham ya anak-anak ya? Oke, pintar semuanya. Oke, anak-anak, untuk belajar kita hari ini cukup ini dulu. Kita belajar tentang aturan bermain. Kita belajar tentang aturan di rumah. Oke. Nah, semoga apa yang Bu Ika sampaikan dapat kalian pahami ya. Ini Bu Ika yakin kalian pasti bisa karena kalian juga melakukannya di rumah. Oke. Nanti kita akan berjumpa lagi hari Kamis. Nah, hari Kamis kita akan bernyanyi bersama Bu Siska dan Pak Kris. Nah, nanti kita akan belajar bersama mereka. Jadi, hari Kamis kalian ikut lagi ya. Nah, nanti videonya akan di-share lagi. Silahkan kalian ikuti ya. Oke, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita ambil sikap doa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Yuk, kita ambil sikap doa yang baik. Kita pejamkan mata kita. Marilah kita berdoa.
Amin. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita bisa belajar bersama, bermain bersama. Nah, seperti yang Bika bilang tadi, semoga apa yang Bika sampaikan dapat kita pahami bersama. Bisa kita terapkan atau kita lakukan di rumah kita. Oke anak-anak, cukup sekian. Kita akan bertemu lagi di hari-hari selanjutnya. Semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.